Pemirsa, kasus pembunuhan disertai mutilasi wanita di Surabaya, Jawa Timur hingga peristiwa ambruknya bangunan majelis taklim yang menewaskan 4 orang di Bogor, Jawa Barat menjadi berita mengemuka selama sepekan. Kami rangkum selengkapnya dalam kasus utama berikut ini. Bangunan majelis taklim di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Akibat insiden ini, 4 orang tewas dan 126 orang terluka tertimpa reruntuhan bangunan. Ambruknya bangunan majelis taklim yang belum setahun berdiri diduga karena konstruksi bangunan yang tidak mampu menampung banyaknya jemaah. Kala itu, puluhan orang tengah mengikuti acara Maulid Nabi, didominasi wanita dan anak-anak. Masih di Jawa Barat, peristiwa ambruknya atap bangunan juga terjadi di SMK Negeri 1 Cilengsi. 3 ruangan dan 1 aula rusak. Saat proses pembelajaran berlangsung, sempat terdengar suara gemuruh hingga tidak lama berselang, sebagian atap gedung pun roboh. 31 orang mengalami luka ringan akibat insiden itu, termasuk 2 diantaranya adalah guru. Hingga hari Jumat, 7 siswa masih dalam perawatan di rumah sakit. 2 tersangka pembunuh 5 orang dalam satu keluarga yang dikubur dalam satu lubang di Indramayu, Jawa Barat diringkus polisi. Keduanya ditangkap di kawasan Kedokan Bunder, Indramayu. Hasil penyelidikan, pembunuhan dipicu rasa kesal salah satu tersangka yang menyewa mobil ke salah satu korban bernama Budi. Namun mobil yang disewa sebesar Rp750.000 itu mogok. Menurut tersangka, permintaannya agar uang dikembalikan sebagai ganti rugi ditolak korban dengan alasan uang sudah dipakai belanja sembako. 2 tersangka kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Seorang wanita dibunuh serta tubuhnya dimutilasi. Pelakunya tidak lain adalah kekasih korban. Pembunuhan pada 31 Agustus 2025 dilatar belakangi kesal dan sakit hati. Tinggal bersama selama 5 bulan di sebuah indekos. Tersangka mengaku korban kerap berlaku kasar dan sering marah karena kebutuhan ekonomi yang tidak dicukupi. Pria 24 tahun itu pun menganiaya korban dengan senjata tajam, lalu memutilasi korban hingga 310 potongan di dalam kamar mandi. Potongan tubuh kemudian disebar dalam radius 100 meter di semak-semak di kawasan hutan Pacet, Mojokerto. Sedangkan sebagian lainnya disimpan di dalam kamar dan dikubur di depan indekos. Atas perbuatannya, tersangka kini terancam maksimal hukuman mati. Bocah 10 tahun di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tewas mengenaskan usai dianiaya seorang remaja. Anak perempuan itu kehilangan nyawa ketika berangkat mengaji bersama adik laki-lakinya. Dalam perjalanan, korban diadang oleh laki-laki berinisial RH. Remaja 18 tahun itu melukai leher korban hingga tewas. Hasil penyelidikan, motif pembunuhan dipicu dendam tersangka yang sering diejek korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kerangka manusia ditemukan dalam pohon aren di Seirampas, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Keberadaannya diketahui oleh warga yang hendak memanen kelapa sawit. Ia melihat tulang belulang di dalam pohon aren yang tumbang. Ketika batang pohon dibuka, ada kerangka di dalamnya. Hasil penyelidikan polisi, kerangka dipastikan berjenis kelamin laki-laki, namun belum diketahui identitasnya. Sejumlah barang juga ditemukan bersama kerangka, antara lain pakaian dan ponsel. Belakangan ada warga yang curiga kerangka itu adalah kerabatnya yang pamit merantau, namun kemudian hilang tanpa kabar sejak 2023. Atas laporan tersebut, polisi masih menunggu hasil tes DNA untuk verifikasi identitas korban.